Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Unggul Satriadi di acara Bincang Santai. Kali ini Bincang kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Hafiz Quran 30 juz. Beliau adalah Bapak Saifullah. Assalamualaikum Pak Saifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Bincang. Bapak ini Hafiz 30 juz ya. Alhamdulillah. Boleh tahu nih, mulai kapan atau sejak kapan nih Hafiz 30 juz nih? Silakan Pak. Baik, pertama perkenalkan, nama saya Saifullah, lahir di Kalimantan Barat, Pontianak. Alhamdulillah, saya menghafal Al-Quran dari sejak umur 9 tahun. 9 tahun ya? Iya, waktu itu tahun 89. Nah, tahun 95 saya sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghafal Al-Qur'an 30 juz. Tepatnya di kota Makkah Al-Mukarramah, yaitu di sebuah lembaga namanya Al-Jam'iyatul Khairiyah li Tahfidhil Qur'an Al-Karim di Makkah Al-Mukarramah. Guru saya waktu itu namanya Al-Ustadz Almarhum Ahmad Ibrahim Al-Qassab, dan wakilnya Ustadz Nur Mustafa Fadl, dari umur kurang lebih 15 tahun Pak. 15 tahun ya. Alhamdulillah 15 tahun udah Hafiz. Alhamdulillah Quran, ya. Dan itu prosesnya di Tanah Suci ya, di Makkah ya? Iya. Di Makkah. Baik. Di Makkah itu ikut orang tua ya? Ya, dulu orang tua Mukim di saya mukimin, bekerja sebagai catering jamaah haji dan umroh. Saya ikut beliau dan sambil menghafal Al-Quran Insyaallah. dan sambil sekolah juga di situ. Jadi menghafal Quran dan sekolah. Iya. Nah, Bapak Saifullah ini kan Hafiz Quran. Nah, saya dengar juga Pak Saifullah ini nggak pengen hafal sendiri. Betul. Ya pengen berbagi. Maka Pak Saifullah membuat yayasan Tahfiz Quran ya. Iya, betul. Alhamdulillah walaupun belum besar tapi sudah mulai konsisten dan mulai kelihatan nih ya para penghafal Quran. Ya, ini mulai kapan nih mengumpulkan anak-anak dan kemudian diajarkan agar mereka menjadi para hafiz dan hafizoh ya. Karena nggak cuma laki-laki, ada juga perempuan ya Pak Saifullah. Silakan Pak Saifullah. Alhamdulillah. Jadi dari dulu saya bercita-cita ingin bagaimana memasyarakatkan Al-Quran di tengah-tengah kita, khususnya di Indonesia. Alhamdulillah terwujud di tahun 2019 akhir. 2019 akhir berarti? Iya, waktu itu santrinya masih 3 orang. 3 orang. Nambah 2, 5, 7, 8. Sekarang kurang lebih 15 orang. Alhamdulillah ada 15 ya, santri ya? 15 santri dalam kondisi pandemi saat ini. Tapi alhamdulillah mereka masih semangat untuk menghafal Al-Quran. Dan bersyukurnya lagi saya tidak sendiri, istri saya juga hafizah Al-Quran. Beliau yang mengajar santri putri, saya santri putra. Jadi dipisah Pak. Jadi berbagi tugas dengan istri nih Pak. Iya, betul. Ya, jadi sementara masih 2 orang karena masih kecil, lembaganya masih kecil, dan ruang lingkupnya juga masih kecil juga. Ya, semoga terus berkembang ya Pak. Amin, amin insyaallah. Dan ini membagi tugas dengan istri, masya Allah istri juga seorang hafiz ya, sehingga bisa menularkan ilmunya kepada para santri-santri yang wanita gitu ya. Iya, betul. Nah, ini sekarang alhamdulillah jumlahnya udah 15 orang, tapi tentunya ini berproses ya Pak. Iya, dari mulai tadi 3 orang, 5, 7 dan betul. Sekarang 15 orang. Nah, rata-rata usianya berapa nih Pak Saifullah? Rata-rata tamat SD, Tamat usia SD. SMP, ada yang SMA juga. Jadi di tempat kami itu bebas, yang penting anaknya itu sungguh-sungguh dan serius ingin menghafal Al-Quran. Jadi sebenarnya tidak ada batas usia. Sebenarnya tidak ada batas usia, Iya. tapi yang sekarang ada yang bermukim di tempat Pak Saifullah Usia tamat SMP. SMP ya, usia SMP. SMP, SMA ada juga. SMP dan SMA. Nah, namanya ngajarin anak-anak yang dekat dengan kalamullah, menghafalkan Al-Quran. Nah, ini kan pasti gak gampang. Betul. Nah, caranya atau metode seperti apa sih yang Pak Saifullah lakukan dan istri tentunya ya? Karena kan berdua nih Pak Saifullah. Nah, apa yang Pak Saifullah lakukan sehingga mereka
mau mengikuti arahan Pak Saifullah, mengikuti semua metode-metode yang sudah mungkin diterapkan dan itu berhasil di dirinya Pak Saifullah. Kan sekarang bagaimana nih diterapin ke anak-anak? Silakan Pak Saifullah. Baik, yang pertama saya selalu menanamkan keutamaan Al-Quran dulu. Bagaimana Al-Quran itu mulia, diturunkan dari zat yang maha mulia kepada malaikat yang mulia, kepada nabi yang mulia, maka orang yang menerimanya pun akan otomatis menjadi mulia. Saya selalu tanamkan keutamaan Al-Quran kepada para santri dan alhamdulillah mereka mengikuti dan semangat. Adapun metodenya sebagaimana saya waktu di Mekah dulu kurang lebih tikror itu mengulang-ulang. Mengulang-ulang ya. Jadi satu ayat diulang 20 kali, 30 kali. Sebelum menambah ke ayat berikutnya harus hafal dulu, baru menambah ke ayat berikutnya dan seterusnya itu. Insyaallah dengan metode itu sebagaimana yang saya alami juga waktu itu, waktu saya menghafal di Masjidil Haram sampai sekarang masih ada, masih tidak hilang istilahnya yang metode seperti itu. Jadi apa yang dibudayakan oleh gurunya Pak Saifullah dan itu berhasil di diri Pak Saifullah sekarang diajarkan ke anak-anak. Betul. Ya namanya anak-anak. Ya ini pasti ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Betul sekali. Nah, kira-kira bagaimana mensiasatinya atau apa sih hambatan yang sering kali muncul pada waktu ngajarin anak-anak untuk memulai menghafal? Ya, apalagi yang mungkin ayatnya panjang-panjang di Al-Baqarah, An-Nisa dan lain-lain, gimana Pak Saifullah? Ya, dari mereka itu tidak ada yang sama, ada kemampuan IQ-nya, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana mereka itu bisa berjalan sesuai dengan targetnya 3 tahun sebenarnya. Jadi saya menargetkan 3 tahun, 1 hari itu 1 halaman. Sehingga dalam 1 tahun 10 juz. 3 tahun 30 juz. Ada yang sesuai target, bahkan ada yang lebih. Ada yang di bawah target, macam-macam. Ya. Nah, disitulah perlu kesabaran dalam mendidik generasi muda. Pak, ini rekrutmennya atau nyari anak-anak ini dari mana nih Pak? Atau Bapak keliling-keliling kampung, nah ini kamu panggil gitu, atau mungkin ada famili atau sanak saudara Pak Saiful yang Bapak ajak untuk, yuk ikut ikut tante, ayo sini ajarin hafal Quran. Nah, ini gimana cara pertama nih merekrut mereka? Ini kan dari 3 orang, 5 sampai dengan alhamdulillah sekarang 15 orang Pak Saiful. Memang pertama betul apa yang dikatakan tadi, dari saudara dulu. Jadi saya melihat saudara-saudara saya di kampung itu ada yang tidak mampu, ada yang akhirnya saya rekrut mereka, ayo ngaji ke rumah, gak usah bayar, gak usah sibuk dengan biaya. Insya Allah saya carikan donaturnya. Alhamdulillah. Jadi rata-rata mereka itu yang 15 orang itu nggak ada yang bayar. Meskipun ada yang infak orang tuanya mungkin karena ingin membantu, itu pun sekedarnya, ala kadarnya. Tapi sampai saat ini alhamdulillah mereka tidak kekurangan, bahkan lebih dari segi logistik, dan itu sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum, wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Jadi saya yakin sekali itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya pribadi kan pas-pasan ekonomi. Tapi alhamdulillah santri cukup. Alhamdulillah ya. Artinya untuk kehidupan sehari-hari santri cukup. Ya alhamdulillah dari rezeki dari Allah. Ya. Nah, saya tertarik nih ya, anak-anak santri ini nginep atau nyantrang di tempatnya Bapak nih nggak bayar. Ya. Bapak sendiri aktivitasnya guru ya Pak ya, ada guru. Nah, mohon maaf nih, jadi untuk menjalankan operasional di yayasan ini
kira-kira ini dananya dari mana nih Pak Saiful? Atau mungkin ada sponsor dari luar negeri gitu ya, atau dari mana sanak saudara atau seperti apa? Nah, boleh nggak sharing dengan kami nih, dari mana nih Pak Saiful bisa mengelola yayasan ini sampai alhamdulillah berlebih, malah tidak kekurangan ya. Silakan Pak. Baik, yang pertama dari keimanan dulu. Jadi saya keyakinan bahwa masalah rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang secara manusiawi dulu pertamanya saya agak berat memikirkan, karena kan langsung 5 orang. Saya pikir ini makanya dari mana. Tapi setelah melalui beberapa minggu dari itu, akhirnya Allah berikan jalan dari hamba-hamba Allah banyak. Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Jadi saya yakin-yakinnya akan janji Allah bahwa orang yang menuntut ilmu itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Saiful, sebenarnya apa sih yang mendasari Pak Saiful nih pengen mengelola sebuah yayasan dan mengajarin para anak-anak nih biar jadi hafiz Quran nih? Apa sih yang mendorong Pak Saiful? Mungkin banyak juga orang yang seperti Pak Saiful tapi tidak punya keinginan yang sama seperti Pak Saiful. Silakan. Motivasi terbesar saya untuk mengembangkan Al-Quran, yang pertama karena saya merasa berkewajiban untuk menyebarluaskan Al-Quran sebagaimana Allah mengaruniakan kepada saya, kepada istri saya, keluarga saya Al-Quran, maka semacam ada kewajiban untuk menyebarluaskan Al-Quran. Seakan-akan dosa kalau tidak disebarkan Al-Quran itu yang pertama. Yang kedua ada ungkapan maqamak haitsu aqamak. Jadi kalau kita ingin melihat kedudukan kita di sisi Allah, maka lihatlah kesibukannya. Kalau kita sibuk dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah sesuatu yang mulia, maka kedudukan kita insyaallah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesinya, kalau kita misalnya orang yang ahli sedekah, dermawan, sudah pasti dia mulia. Karena orang yang menolong orang yang lemah itu adalah salah satu min khasail an-nabi. Jadi salah satu sifat Nabi membantu yang fakir, miskin. Bahkan salah satu sabdanya, Allah mahsyurna ma zumratil masakin. Ya Allah, bangkitlah saya, ini sabda Nabi, dengan golongan orang-orang miskin. Artinya apa? Artinya mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mendasari saya itu di antaranya. Baik. Pak Saifullah luar biasa nih ya, motivasi Pak Saifullah. Semoga motivasi ini bisa menularkan para Rangers Nusantara nih. Amin. Yang punya kemampuan, yang punya hafalan banyak. Ayo, jangan disimpan untuk dirinya sendiri ya. Betul. Tapi ajarkan kepada saudara-saudaranya, mungkin adik-adiknya, atau bahkan langsung terjun sebagai guru dan mengajarkan Quran agar mereka bisa menghafal Quran. Gitu ya Pak Saifullah. Sebenarnya banyak sekali yang pengen kita bicarakan, tapi waktu juga yang membatasi kita nih Pak Saifullah ya. Tapi alhamdulillah, dan saya ucapkan terima kasih atas ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang santainya ini. Sama-sama. Sangat banyak menginspirasi Pak Saifullah. Sekali lagi terima kasih telah hadir di MPM TV Pak. Sama-sama. Baik, para Rangers Nusantara, demikian tadi bincang santai kami dengan Bapak Saifullah. Semoga menginspirasi dan memotivasi rekan-rekan semua untuk dekat dengan Al-Quran dan menghafal Quran. Saya Unggul Satriadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.